Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader Amarket dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di review keadaan pasar yang terjadi minggu kemarin dan prediksi apa yang akan terjadi pada tanggal 29 sampai 2 September 2022. Seperti biasa, Trader Amarket, Trader Indonesia, rekan trader semuanya. Kita akan menganalisa serta memprediksikan keadaan pasar yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan, ya. Oleh karena itu, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Dan seperti biasa trader, kita akan menganalisa pasar yang terjadi dan kita akan memulai analisa itu dari seperti biasa dari indeks dolar Amerika dulu. Selama 1 minggu terakhir ini trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika dia mengalami stagnasi yang sangat luar biasa. Kalau saya bilang dia lebih banyak sideways ya, karena dimulai dengan hari Senin kenaikannya sampai menembus level 108 dan sempat menembus 109 pada hari Selasa. Perlahan namun pasti dia turun dan puncaknya pada hari Jumat. Setelah pidato dari Jeremy Powell ya di konferensi Jackson Hole dari tanggal 25 sampai tanggal 27 yang menyatakan bahwa kemungkinan untuk memperketat menaikkan tingkat suku bunga masih ada sehingga menyebabkan dolar Amerika naik sangat tajam. Trader semuanya, tendensi yang kita lihat pada saat ini dan kita lihat untuk minggu depan, kemungkinan besar dolar masih mempunyai peluang untuk naik lagi. Dan saya bisa bilang bahwa dolar ini masih bisa mempunyai peluang naik sampai level yang lebih tinggi lagi, menuju 109 yang merupakan level idaman dari indeks dolar Amerika. Oleh karena itu, dengan kenaikan dolar ini sangat berimbas yang sangat luar biasa terhadap euro USD. Kita lihat di sini trader semuanya. Pergerakan dari euro USD, tendensi euro USD selama 1 minggu ini dia lebih banyak bearish. Dan kita udah lihat dengan pasti bahwa kemungkinan juga untuk minggu depan bearishnya itu sangat dahsyat juga. Kita bisa lihat trader di kalender ekonomi yang saya coba berikan buat para trader sekarang ini. Ya, kita bisa lihat dengan jelas bahwa di kalender ekonomi ya. Pada kalender ekonomi kita bisa lihat pada pergerakan kalender ekonomi minggu kemarin. Pada hari Senin dimulai dengan indeks pembelian PMI dari manufaktur Jerman. Ini menyebabkan penguatan terhadap euro sehingga euro mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, trader bisa lihat ya dimulai pada hari Senin dari sini ya, dimulai pada hari Senin. Nah, ini dia ya. Ini trader bisa lihat dengan jelas bahwa dengan keadaan yang sangat luar biasa ini setelah dia mengalami penurunan yang dahsyat ya, perlahan namun pasti euro USD dia mengalami kenaikan dan puncaknya pada hari Jumat kembali lagi mengalami penurunan setelah penguatan dolar yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat khusus untuk euro USD ini, informasi yang paling penting dalam euro USD adalah setelah dia menembus level ya 09899 ya, ini merupakan level yang paling terendah semenjak tahun 2016. Kita bisa lihat bahwa pergerakan dari euro USD ini dia cenderung untuk mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pertama faktor ekonomi yang terjadi, Eropa lagi benar-benar terjadi krisis, plus ya kenaikan tingkat suku bunga ya yang diterapkan oleh The Fed menyebabkan kenaikan dari kenaikan dari dolar Amerika sehingga memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap euro USD. Dan puncaknya trader seperti yang telah saya bilang juga bahwa puncaknya itu pada hari Jumat di saat pidato dari Jeremy Powell di tengah sesi perdagangan Amerika kemarin ya di Jackson Hole, pertemuan Jackson Hole ya. Kita bisa lihat di situ bahwa dengan pidato tersebut di mana Jeremy Powell lebih menekankan bahwa pengetatan terhadap nilai suku bunga dan kemungkinan besar kenaikan untuk bulan September nanti masih sekitar 50-75%, menandakan bahwa euro USD masih punya peluang yang besar untuk kembali lagi mengalami kenaikan. Kalau kita lihat di sini trader ya,
Kita lihat di sini tendensinya, kita lihat ya, dia turun, dia sedikit mengalami orang bilang sideways dulu ya. Ini presisinya sama seperti ini nih. Ini kan sideways nih. Nah, ini kan sideways ya trader ya. Presisinya seperti ini. Saya gantiin dulu. Nah, ini dia. Ini sideways nih trader, lihat nih ya. Nah, ini posisi sama juga, ini sideways. Oleh karena itu, saya bisa lihat memberikan suatu masukan bahwa untuk minggu depan tidak tertutup kemungkinan untuk pasangan dari mata uang ini akan mengalami penurunan yang dahsyat, ya. Akan mengalami penurunan yang dahsyat. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini. Saya coba oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau analisa saya trader, pasangan mata uang ini dia bisa mengalami penurunan, sampai ya, dia bisa mengalami penurunan. Menurut analisa saya, dia bisa mengalami penurunan sampai di level untuk minggu depan 0.97931. Dan apabila terjadi kenaikan dia yang paling maksimal itu menurut analisa saya adalah di sekitar 1.005689. Jadi dia masih bergerak di titik 1.00 sampai 0.99 lebih turun ke bawah. Nah, ini dia. Oleh karena itu untuk minggu depan menurut analisa saya pergerakan yang akan terjadi untuk pasangan mata uang ini adalah di seputaran sini. Nah, ini dia ya. Nah, tapi trader harus ingat bahwa kenapa saya memberikan posisi di 0.97008, karena kita berkaca dari tahun 2016 trader semuanya. Kita berkaca dari tahun 2016, di sini sudah sangat jelas bisa dilihat bahwa nah ini dia ya. Nah, ini dia. Nah, trader bisa lihat di sekilas di sini. Nah, saya kasih oke. Nah, ini dia. Di puncak sini trader. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Nah, trader bisa lihat. Nah, tepat pada tanggal sekitar bulan 7 tahun 2002. Nah, ini dia ya. Bulan 8, bulan 7, bulan 8 ya, sekitar di situ. Dia berada di level terendah di seputaran 0.97000 bla bla bla. Nah, oleh karena itu kenapa saya mengambil estimasi bahwa tidak tertutup kemungkinan pasangan ini dia bisa turun sampai di seputaran 0.97 untuk minggu depan. Oleh karena itu, harap diperhatikan apabila tendensi penurunan masih terjadi untuk Euro USD, penurunan dia bisa terjadi sampai 0.97 dengan estimasi tingkat kenaikannya sampai 1.00568. Oke, begitulah dari Euro USD. Kita coba masuk di pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling? Untuk pergerakan pound sterling sudah sangat jelas ini trader. Kita bisa lihat bahwa selama 1 minggu ini pound sterling ini dia benar-benar mengalami pergerakan yang sangat dahsyat, dan prinsipnya selama 1 minggu ini masih bergerak dalam sisi sideways. Walaupun tendensi hari 1 minggu ini dia tendensinya lebih banyak mengalami bearish. Tapi kalau kita lihat ya, di saat dia mulai hari Senin penurunan, Selasanya dia agak sedikit naik, terus sideways juga, dan terakhir pada hari Jumat di saat pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell memberikan tekanan sehingga dia menutup perdagangannya itu di seputaran 1.17260 ya. Ini sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat ini trader ya, pound sterling ini benar-benar terus tertekan ya. Pound sterling ini benar-benar terus tertekan ya oleh pengunduran diri dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ya. Karena banyak skandal yang dilakukan di sana serta kenaikan inflasi. Ini merupakan salah satu faktor utama kenapa pound sterling, angka saham dolar mengalami penurunan pada minggu yang lalu. Dan kalau untuk minggu depan saya masih tetap berestimasi ya. Minggu depan saya masih tetap berestimasi bahwa ya, pasangan mata uang ini dia masih akan tetap turun. Dan penurunan dia itu menuju poin 1.15971 dengan estimasi apabila tingkat kenaikan yang terjadi, maka kenaikan yang paling maksimal adalah di seputaran 1.20252. Itu benar-benar maksimal banget. Oleh karena itu rentang yang akan terjadi untuk pasangan pound sterling, angka saham dolar ini di seputaran sini.
1.20252 sampai 1.15971. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Kita masuk ke gold. Untuk gold sangat jelas tendensi minggu kemarin lebih banyak ke bearish ya. Dan apabila kita lihat ya, tendensi minggu kemarin lebih banyak ke bearish, dan apabila kita lihat pola pergerakan dari gold sudah sangat jelas bahwa setelah memulai hari Senin dengan pelemahan yang sangat luar biasa dan sempat dia mengalami kenaikan ya sampai di level 1764, perlahan namun pasti pada hari Jumat gold mengalami penurunan yang sangat signifikan dan dia menutup pasarnya itu di posisi seputaran 1736 ya. Oleh karena itu trader, saya masih bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk minggu depan gold ini dia masih bisa turun sampai di 1727 atau paling maksimal itu dia mengalami penurunan sampai di level 1705 ya, 05 di sekitaran sinilah, 03 lah ya. Ya dia punya tingkat penurunannya itu masih bisa seperti kayak gitu. Dengan asumsi ya, kalau saya berasumsi ya, ini asumsinya dia masih bisa turun di sekitaran level sini ya, bisa turun sampai sekitaran level sini. Nah, dengan asumsi apabila kenaikan yang terjadi, maka kenaikan itu bisa sampai di level 1756. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk gold dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, ini dia. 1756 sampai titik terendahnya 1703 ya. Dan kalau kita lihat pergerakannya sudah sangat jelas trader. Lihat, trade naik turun, naik sedikit turun. Nah, ini dia. Oleh karena itu saya bisa berestimasi bahwa 1703 adalah titik yang bisa dicapai oleh pasangan mata uang ini gold, atau apabila titik yang paling maksimal terjadi penurunan dia bisa sampai di seputaran ini dia 1681. Nah, harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, selanjutnya kita lihat di Bitcoin. Bagaimana untuk Bitcoin? Sudah jelas Bitcoin penurunan yang sangat dahsyat ya. Dia turun sampai ke 19.749 ya. Dia turun sampai ke titik tersebut dan saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa perlahan namun pasti untuk minggu ini Bitcoin mungkin 19.000 adalah titik yang paling terendah. Tapi menurut analisa saya setelah itu dia akan mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikannya itu di seputaran 23.000 yang merupakan nilai tertinggi, atau dia sampai di level 22.421, 22.500 lah. Oleh karena itu saya bisa mengambil kesimpulan untuk minggu depan pergerakan dari Bitcoin ini antara 22.500-an sampai nilai terendah tetap di 19.000. Oke. Bapak Ibu semuanya, trader, rekan trader Amarket. Demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Kita membahas tentang yang terjadi kemarin dan apa yang akan terjadi pada minggu depan. Oleh karena itu trader semuanya, saya kembali lagi sebelum saya menutup acara ini, saya sedikit memberikan sedikit masukan buat para trader ya, sampai saya lupa bahwa harap diperhatikan kalender ekonomi minggu depan. Ya, ini dia. Kalender ekonomi minggu depan yang harap diperhatikan adalah nanti hari Senin, hari Selasa. Mulai hari Selasa, hari Senin libur Inggris ya. Hari Selasa kepercayaan konsumen. Hari Rabu ya, hari Rabu ini harap diperhatikan perubahan tingkat pengangguran Jerman di sini, IHK, perubahan tenaga kerja. Nah, ini harap diperhatikan, ini bisa sangat mempengaruhi pergerakan dari euro, angkel saham dolar maupun gold. Hari Kamis harap diperhatikan indeks pembelian manufaktur. Nah, ini dia Jerman, Inggris ya, harap diperhatikan kalau untuk GBP hari Kamis. Sedangkan hari Kamis juga harap diperhatikan PMI ya, indeks pembelian manager. Ya, nah dan perubahan tenaga kerja non pertanian, dan yang penutup dan klaim pengangguran awal, dan penutup dari fundamental minggu depan adalah non farm payroll pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat, dan
tingkat pengangguran bulan Agustus. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, trader market yang benar-benar saya hormati. Demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap beranalisa, tetap melihat fundamental, gabungkan dengan teknikal yang dilakukan oleh para trader semuanya, dan saya yakin kesuksesan akan selalu menyertai kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.